Shalom. Shalom. Selamat malam, apa kabar? Luar biasa. Puji Selamat malam Tuhan. semua. Nah, malam hari ini kita akan berbincang-bincang masih tema yang sama mengenai kangen gereja. Kangen Gereja Baptis Pertama Cabang Kopo Permai. Namun subtemanya itu Natal online versus Natal offline. Nah, malam hari ini saya tidak berbicara sendiri, tapi ada kedua bapak-bapak muda yang akan menemani saya. Masih muda ya? Masih muda. Mudah belia. Mudah-mudahan. Oke, ya. Sebelum itu kita akan perkenalkan dulu kedua bapak kita. Dimulai dari yang sebelah kiri saya. Oh iya, saya Juan. Saya jemaat di Gereja Baptis Pertama Kopo Permai. Kurang lebih udah 4 tahun gitu, kalau nggak salah. 4 tahun. Yeah. Beribadah di sini, jemaat sini ya. Betul. Oke. Selamat malam Om Juan. Malam. Oke, selanjutnya sebelah kanan. Saya Yusuf Lewi. Pak Saya di Yusuf. Gereja Baptis Kopo Permai juga. Ya lamanya belum lama lah. Kira-kira mungkin kurang lebih 22 tahun. Oh, yang punyanya. Punya gereja ya, punya Seusia gereja. dengan pernikahan saya. Wah, berarti dari 20 tahun karena saya menikah 1918 ya. 98. 98. Ya, 20 tahun ya. 22 22 ya. tahun. Wah, Iya, sekarang 2020. saya belum lahir dong berarti udah di jemaat sini. Oke, malam hari ini kita akan bahas Natal online versus Natal offline. Nah, sebelum itu saya akan bertanya kepada kedua bapak yang kece, yang muda. Saya mau bertanya, apa itu Natal? Oke, dari mana duluan ya? Dari Coba Pak dulu. Yusuf lah, dari yang paling lama. Gitu. Saya sih merenungkan begini, kalau Natal kita semua udah tahu, tetapi sebenarnya seperti tubuh kita ini ada jasmani dan rohani gitu ya, ada dua ya. Kalau kita meninggal dipanggil Tuhan, jasmani kita udah jadi tanah lah seperti itu, tetapi rohani kita kembali pada Tuhan. Nah, Natal itu artinya ada dua macam. Secara jasmani itu juru selamat kita lahir seperti darah dan daging begitu ya, lahirnya seperti anak bayi manusia umumnya, seperti bayi umumnya, itulah lahir dari darah dan daging dan bayi yang lucu dan seperti itu. Tapi secara rohani adalah Natal itu adalah harapan manusia untuk kembali kepada Tuhan. Jadi ada dua arti bagi saya. Jadi ketika Natal itu lahir, itu adalah pintu harapan umat manusia untuk kembali kepada Tuhan lewat bayi itu gitu. Saya merenungkan seperti itu arti Natal yang saya hayati gitu. Yang selama ini ya. Ya. Arti Natal. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Ya, sama-sama. Kemudian dari Pak Juan, Om Juan. Ya, kalau buat saya Natal itu mungkin dari kecil saya merayakan Natal, walaupun dulu keluarga saya juga nggak Kristen-Kristen amat, tapi kita dulu mama suka bikin pohon Natal. Cuma Natal itu kita rayakannya ya seperti kita happy aja, senang-senang aja. Cuma semakin kesini, semakin dewasa, saya merasakan sendiri arti Natal itu, bahwa itu adalah karunia Tuhan. Tuhan itu baik sekali gitu. Dia mau-maunya gitu. Tuhan itu turun ke bumi jadi manusia. Saya kalau jadi Tuhan saya emang nggak mau, capek ngurusin manusia, dosanya banyak. Makanya nggak mungkin ya. Nggak mungkin Ya, makanya datang ke dunia. saya bilang, aduh ini Tuhan baik sekali. Natal itu adalah karunia, kebaikan Tuhan buat kita. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Itu sih. Oke, ya berarti Natal bagaimana makna kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini ya, Ya. untuk kita umat manusia. Nah, di saat-saat ini pasti kita akan rindu dengan suasana Natal ya. Kurang lebih 1 bulan lagi kita akan merayakan kelahiran Yesus Kristus. Tapi di tengah situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, mungkin kita nggak bisa merayakan seperti tahun-tahun kemarin ya. Mungkin tahun kemarin kita merayakan bersama-sama dengan satu jemaat, ibadah bersama di gereja, mungkin makan bersama, ibadah bersama, itu pasti ya kalau sebelum pandemi. Tapi saat ini kebanyakan kita, bahkan kebanyakan gereja-gereja merayakan Natal itu kebanyakan online. Nah, mungkin gereja kita juga Natal online ya yang pastinya. Nah, bagaimana pandangan dari bapak-bapak mengenai Natal online? Bagaimana pandangan dari bapak-bapak mengenai Natal online?
Mulai siapa? Pak Juan dulu lah. Oke, Pak Sebelum Juan. gue pikir. Oke, kalau buat saya Natal online itu sama seperti ya kita kalau merayakan misalnya di rumah nonton televisi. Kan kita suka ada tuh kalau di TV itu ada perayaan-perayaan apa, oh kita nonton dan kita ikut bahagia gitu. Mungkin nggak jauh berbeda kalau Natal dirayakan online, kita akan nonton dari rumah dan kita akan ikut ke bawah suasana gitu. Cuma ya memang itu dilakukan dengan terpaksa di mana kondisi saat ini kita harus online Ya. gitu karena memang satu adalah jaga jarak, itu yang paling penting. Jadi memang Natal online ini ya mau nggak mau kita alami dan kita harus bisa masuk ke dalam suasananya gitu. Jadi istilahnya kalau kita nonton bersama, saya di rumah saya, Pak Yusuf di rumah Pak Yusuf, ya kita bahagia bersama, saling mendoakan bersama. Ya saya rasa sih oke-oke aja sih Natal online. Oke aja ya. Kalau dari Pak Yusuf, bagaimana pandangan Bapak mengenai Natal online? Biasanya singkat aja, ini solusi yang tepat gitu ya. Kita bersyukur untuk teknologi ini, karena memang kita beribadah juga nggak bisa. Kalau kita beribadah dipaksakan juga melanggar peraturan pemerintah, berdosa juga gitu ya. Dan itu juga berbahaya bagi kita semua kumpul-kumpul. Makanya solusi ini adalah sangat tepat gitu. Solusi yang tepat kayaknya seluruh Indonesia atau dunia online gitu ya Natalnya. Jadi memang ya kita memang dibuat seperti itu kondisinya dan bagaimana sikap hati kita untuk akhirnya Natal online pun harus kita lakukan, dan bagaimana sikap hati kita untuk menikmati seperti berjemaat ketika Natal bersama gitu. Tentu ada perbedaan yang jauh di situ. Tapi ya ini menurut saya solusi yang baik. Ya, jadi solusi yang baik walaupun Natal online tapi kita harus nikmati ya bersama-sama. Nah, kalau kita mau Natal online ini, nah seperti apa yang kita harapkan di saat Natal online? Mungkin melalui Google Meet, melalui live streaming, YouTube atau Facebook, atau bagaimana harapan dari bapak-bapak untuk Natal online saat ini, Desember nanti? Ya saya harapkan sih suasana ketika offline itu ya terjadilah meskipun agak sulit gitu ya. Memang ketika online Natal online itu ya harapan saya bisa menikmati kebersamaan dengan jemaat gitu. Jadi ketika menyanyi saya bisa lihat muka Pak Juan gitu seperti kalau gitu bisa begitu ya, bisa tidak merasa cuman bertiga aja atau berdua aja gitu ya. Tapi kita merasakan satu kebersamaan lewat Natal itu, dan memang pasti sepertinya itu bisa gitu ya, bisa, dan tidak mengurangi sukacita kenikmatan dan juga secara emosional untuk menikmati Natal gitu ya, karena memang itu kan tergantung dari pribadi kita masing-masing gitu. Nah secara online pun bisa seperti itu. Harapan saya sih terjadi itu ya, pujian itu ketika naikkan pujian itu tidak kalah dengan ketika bersama-sama menyanyikan rame-rame dan begitu ya gegap gempita gitu ya, menyanyikan dengan suara bersama-sama kan jadi kesannya hebat gitu ya. Tetapi ya online kan cuma berdua sama istri sama anak gitu ya. Tetapi itu sebenarnya bisa, karena pujian itu kan tidak terpengaruh dengan hal-hal, tapi dari hati kepada Tuhan pasti sebenarnya bisa dilakukan seperti itu. Harapannya bisa menikmati lah kebersamaan dengan jemaat ketika ibadah online Natal. Oke. Kalau dari Pak Juan, bagaimana Ya. Natal online yang Saya diharapkan? juga mungkin senang seperti interaktif gitu ya Pak. Kalau misalnya ya kalau disuruh pilih mau Google Meet atau mau live streaming, saya lebih senang Google Meet karena itu bisa interaktif. Tapi itu ada kendala sih menurut saya Pak Yusuf. Di mana orang-orang nggak semuanya kuotanya bagus, internetnya bagus. terlambat Nanti kita kuota. nyanyi bareng, sepertinya bareng nih kita, ternyata orang lain nyanyinya nge-lag gitu, gimana kan? Ada yang satu baru A, yang satu udah B, nanti jadi berantakan gitu. Tapi kalau live streaming ya kita paling ikut sendiri di rumah, ngerasain sendiri ya seperti nonton TV yang tadi saya bilang. Makanya sebenarnya kalau bisa interaktif itu lebih oke, cuman ya kendalanya adalah itu sih masalah internet biasanya.
Masalah internet. Oke. Gitu. Berarti yang diharapkan bapak-bapak ini tetap merasakan kebersamaan walaupun melalui online ya. Iya, nanti Lebih- kalau bisa makannya juga di-share, dibagi-bagi gitu ya, keliling Jadi ya. dikirim lewat Google Meet aja ya makan-makannya. Oke. Misalnya, oh Pak Yusuf makannya enak nih kayaknya. Jadi berharap supaya tetap merasakan kebersamaan persekutuan itu walaupun lewat online ya. Ini masukan untuk gembala. Bapak-bapak Untuk kalau ngomong pelayanan makanan hamba-hamba aja ya, yang, Pak. yang melayani di tempat ini. Oke, nah kalau itu persiapan apa yang dilakukan pada saat Natal online, Natal offline pada saat tahun-tahun lalu 2019, pada saat Natal pasti ada persiapan ya, mungkin dekorasi, konsumsinya mungkin, namun tidak dilakukan pada saat Natal online. Nah, apa persiapan yang pada saat kemarin, tahun kemarin dilakukan, tetapi pada saat Natal online nggak dilakukan lagi? Apa-apa sih persiapannya? Banyak ya, ya semua persiapan untuk latihan vokal grup. Latihan vokal grup biasa Iya. dari berapa hari, dari jauh-jauh hari? Ya sekitar 1,5 bulan, 2 bulan sebelumnya lah udah persiapan. 2 bulan sebelumnya. Ya, Berarti kur tahun gitu kan. bulan kemarin udah harus latihan ya? Ya, jadi sudah harus latihan, pilih-pilih lagu ya. Dekorasi ya pasti, sewa kursi itu Pak Juan apa? Nggak sewa jadinya. Sewa kan. kursi. Iya, kan kita kursi kurang biasanya. Sewa 50 kursi gitu kan, tenda. Dan ya yang saya lihat memang membersihkan hal-hal yang perlu dibersihkan lah, kalau toilet kotor saya bersihin gitu kan. Hal-hal yang kecil-kecil saya lakukan. Seperti itu. Sewa tenda juga ya. Kita biasanya suka sewa Iya. tenda, stand makanan. Ya mungkin sekarang ya nggak ada seperti itu. Iya ya, Iya. sedihnya. Paling kalau mau makanannya disiapin nasi bungkus nanti dikirimin ke rumah masing-masing pas makan bareng. Makanya lebih macam-macam, tiap keluarga kan beda-beda. Iya. Iya, iya. Ada lagi persiapan yang lain? Atau persiapan dari pribadi masing-masing? Mungkin kalau kayak paduan suara apa itu sebenarnya bisa juga sih ditampilkan di live streaming ya. Bisa. Kita Misalnya mau keluarga buat. Pak Yusuf mau nampilin, Pak Yusuf nanti Bisa, yang bisa. ini gitu. Ya, karena biasanya Natal kita kan Makanya. persembahan keluarga. Pasti Pak Yusuf Gitu, tuh saya biasanya gitu suka Nyanyi nyanyi. gitu kan. Ya, Hmm. saya ingin bawa keluar saya memuji Tuhan, mensyukuri untuk Natal ini. Oke. Atau ada persiapan mungkin beli baju baru, beli sepatu baru, apalagi yang baru ya? Mungkin Ya. celana baru. Ya biasanya batik, kita kan seragam nyanyi-nyanyi bapak-bapak Biasanya ibu-ibu. bikin batik ya Pak. Bikin batik, bikin batik. Tapi kalau Natal online bisa nggak dilakukan itu? Nggak kepikir, kayaknya nggak usah lah. Iya, kayak buat apa ya jadinya ya? Iya. Nggak apa-apa, siapa tahu pas live streaming atau pas Google Meet sama-sama Natal. kan kebersamaannya, baju sama, Boleh batik diusulkan. sama. Biasanya WBI yang rajin. Oke, usulan untuk dari Pak Yusuf dan Pak Juan ya, walaupun online tetap bisa seragam ya. Kalau bisa seragam batik boleh. Oke, mantap. Nah, ataupun sebaliknya ketika persiapan online tidak dilakukan pada saat persiapan untuk Natal offline, ada nggak? Mungkin pada saat online kita persiapkan untuk acaranya gimana, nah di Natal offline ini kita nggak lakukan. Misalnya seperti apa? Sejauh ini sudah bagaimana persiapan untuk Natal online gitu? Saya sih lagi belajar sound system juga di rumah gitu. Itu ya ada beberapa alat yang saya beli gitu kan. Gara-gara online gitu ya, seperti itu. Jadi ya untuk Natal ini saya belum kepikir sih untuk online apa gitu. Pak Begini nyaranin kita nyanyi sama-sama kan. Ya sebenarnya sibuknya Pak Pendeta aja gitu di Gurusin ini. Gitu. Paling saya dapat info, oh nih lemah apa, kurang apa begitu kan. Jadi ya online sebenarnya lebih nggak terlalu sibuk ya. Yang sibuk mungkin Pak Pendeta itu yang menyiapkan banyak hal di sini. Saya nggak terlalu ini. Terlalu sibuk ya untuk Ya. persiapan Natal online. Kalau dari Pak Juan? Ya kalau online ya lebih nggak banyak yang disiapin ya. Yang paling penting adalah hati masing-masing jemaat ya. Karena kan beda, kebaktian online sama kebaktian offline aja udah beda. Apalagi ini Natal gitu. Jangan sampai nanti Natal ini dirayakan hanya lewat begitu saja gitu. Tapi kan kita jemaat harus merasakan nikmatnya perayaan Natal seperti itu sih. Itu jadi tantangan sih Pak. Iya, Gimana betul. memang kita kan
dari berbagai hal, kondisi keluarga lain-lain ya, Iya, beda-beda. kesibukan lain-lain. Jadi memang itu jadi tantangan sendiri gimana keluarga itu kita betul-betul ketika Natal itu ya kita semua menikmati gitu. Nah itu memang jadi tantangan kita semua sih. Walaupun ada beberapa keluarga yang sibuk ya, apakah nanti di tahun ini merasakan tantangan seperti itu, atau di tahun-tahun kemarin sudah ada tantangan seperti itu, keluarga yang lain nggak bisa ikut Natal bersama, atau nanti di tahun ini? Oh kalau nggak ada, kalau memang Natal kan libur ya, jadi memang itu program besar gereja, hadir sih semua jemaat, bahkan bukan jemaat pun jadi simpatisan juga hadir. Tapi kalau online itu tantangannya menurut saya lebih berat ketika ibadah di rumah gitu, itu pasti lebih berat ya, saya pun alami juga gitu, begitu kan. Jadi ya makanya harus ada komitmen keluarga lah untuk lebih Mengikuti. menghargai, kita sisakan waktu supaya ketika Natal tank mulai ya kita ada semua dengan sikap hati yang bersama-sama ingin merayakan Natal. Oke. Nah, kalau begitu pada saat ibadah Natal online, kita milih ikut Natal online itu pada saat di skip, misalnya pada saat khotbah saja, atau pada saat puji-pujian, atau mungkin pada saat hiburannya saja acaranya, misalnya seperti tadi yang Pak Yusuf katakan, Pak Begin lagi mempersiapkan untuk hiburan ya, kayak video menyanyi begitu. Nah, kita mau mengikuti Natal online seperti itu di skip, atau kita memilih untuk mengikuti dari awal sampai akhir, atau kita memilih untuk ketika Natal live streaming kita pilih nanti, besok aja baru saya ikut ibadahnya. Nah, dari 3 pilihan ini di mana posisi Bapak-bapak? Ya itu ada yang tadi Pak Yusuf bilang, jadi satu tantangan karena kalau kita merayakan Natal ya harusnya itu Natal kan kebersamaan juga ya. Jadi istilahnya pada saat kita rayakan Natal, teman-teman juga merayakan Natal. Jangan nanti kendalanya adalah di situ, nanti ada yang saya rekam aja lah, besok saya nontonnya, sekarang masih ngantuk nih misalnya, gitu kan. Jadi ya mungkin itu tantangan yang cukup bagus ya buat Tantangan gereja. yang berat ya. Jadi Besok aja nih, untuk mereka sama dia. untuk Besoknya. menseragamkan gitu. Jadi kita benar-benar bareng gitu rayain Natal. Jemaat-jemaat gereja baptis pertama ini ya kalau bisa sih bareng lebih ini gitu ya. Kalau misalnya rekaman besok dia nonton rekaman Natal itu nonton, tapi lebih tiduran. Kadang-kadang di skip juga sih ya. Skip ya. Iya, nggak bagus nih. Ini kurang enak lewat. Jadi nggak oke juga sih sebenarnya, itu benar-benar jadi tantangan Ya buat ini kan gereja sebenarnya saat Natal ini itu sih. kan ibadah ya. Namanya ibadah itu dari doa pembukaan harus sudah hadir, Ya. mulai mempersiapkan hati, lalu memuji, menyembah gitu kan. Sampai nanti dengar firman tuh kita hatinya kita udah siap gitu loh. Ya. Sudah ini ibadah nih dari pembukaan sampai akhir, doa penutup, pengumuman, kita harus ikut gitu loh. Kalau makanya itu komitmen. Kalau ternyata ada yang ikut, makanya berbagai hal harus menjadi komitmen kita keluarga sih untuk melihat Natal itu hal yang penting. Kalau enggak ya pagi-pagi Natal jam 8 atau jam 9, pagi-pagi betulin motor dulu tuh. Udah mulai nantilah katanya khotbahnya ya, notol udah mulai khotbah turun berhenti. Jadi seperti itu bisa terjadi itu. Jadi memang lihat khotbahnya aja. Dan itu berarti bukan hati, tapi otak yang diisi gitu. Hatinya kurang karena kita nggak persiapan seperti itu. Nah itu bisa terjadi di online, kelemahannya begitu. Ada yang pas lagi kita asik-asik tiba-tiba datanglah adiknya, minta makan gitu kan, ambil gitu, makan ciplak-ciplak di sebelah kita lagi ibadah. Datang kokonya ambil makanannya, ribut, kita ganggu seperti itu. Itu banyak hal terjadi, kelemahan online kan bisa begitu. Itu pemikiran saya. Jadi ketika kalau kita nggak sama-sama mempersiapkan itu ya akhirnya banyak hal terjadi itu, gitu kan? Karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang ketika ibadah diganggu, ada tamu, ada apa gitu, bisa terjadi seperti itu. Makanya memang ya harus sama-sama lah. Harus sama-sama ya, dari Jangan awal ya dari awal sampai akhir. harus ikut bareng. Ya betul, gitu. Karena itu ibadah, bukan kita lagi nonton konser Pak Begin nyanyi gitu atau khotbah, bukan. Atau Nggak Yusuf lagi Lewi nonton nyanyi. konser ya. Oh, iya. Ya bukan saya lagi show gitu, nggak akan laku saya. Enggak, ini lagi ibadah gitu dari awal sampai akhir harus ikut. Tapi kalau melalui Google Meet pasti semuanya berharap dari awal sampai akhir harus ikut ya. Kalau Ya, live, ya. kalau Google Meet kan nggak bisa diulang. Kalau kayak seperti live streaming mungkin Ya, di ya. YouTube bisa ulang.
Di Facebook bisa ulang, tapi kalau Google Meet nggak bisa. Jadi semuanya harus benar-benar mempersiapkan hati dari awal sampai akhir untuk mengikuti ibadah Natal. Tapi itu menjadi satu tantangan yang sangat berat bagi kita, apalagi mungkin ada yang ikut Google Meet pakai handphone, sementara ibadah Natal tiba-tiba ada chat masuk, buka lagi chat, seperti itu. Jadi itu memang benar-benar tantangan yang kita harus hadapi ketika Natal online, seperti itu. Ya, ada kelemahannya juga ya. Ya. Nah, kalau begitu Bapak-bapak, sejauh ini bagaimana persiapan Natal dalam keluarga kita masing-masing? Yang kurang lebih 1 bulan lagi kita akan merayakan kelahiran Yesus Kristus. Walaupun di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti ini, bagaimana persiapan di keluarga kita masing-masing? Ya kalau saya sih ini kan saya udah kepikiran sih, memang aduh ini ibadah Natal saya nggak dekor nggak apa, jadi udahlah. Jadi Kalau ada biasanya pernik-pernik Natal gitu ya di rumah, ya udah coba-coba pasangin lah. Yang memang saya nggak lakukan itu pohon Natal, bukannya nggak mau beli, malas naruhnya gitu. malas naruhnya. Iya naruhnya itu. malas Ya Erni bilang aduh Pi nanti itu bongkar-bongkar naruhnya. Jadi pohon Natal kan ada satu yang lengkung itu di rumah. Ya udah ada center class gede, malas juga gitu. Pasang gitu aja, malas-malas ya, mungkin pernik-pernik kecil saya pasang gitu ya, seperti itu yang terus diiringi lagu-lagu Natal saya suka gitu, jadi mulai style YouTube apa, jadi suasana Natal tuh ada di rumah gitu, seperti itu. Dan saya sering kalau ada peristiwa Paskah, Natal, saya sering baca-baca itu cerita-cerita tentang Natal gitu ya, persiapan saya sendiri sih. Nah sekarang karena ada anak ya, saya kan ya ajak anak baca, diskusi gitu, tokoh-tokoh situ ada kan, gimana sih Herodes, gimana sih Yusuf, Maria, gimana sih orang Majus, kayak gitu-gitu. Itu cerita sekolah minggu semua, tapi saya seneng itu, kita bacalah itu seperti itu. Itu persiapan seperti itu. Dan ya itu harus saya sebagai kepala keluarga ya, Pak Juan juga harus membawa keluarga kita tuh nanti puncaknya pas hari H-nya gitu ya. Hari H-nya itu semua saya komitmen, semua harus komitmen sama-sama bahwa hari H-nya tidak ada tugas sekolah, tidak ada apapun, tidak ada tamu yang datang, gitulah, tidak ada kerjaan semua. Kalau mau masak ibu-ibu ya lebih pagi bangun supaya ketika jam 8 Natal kita duduk sama-sama, sudah mandi, sudah apa. Seperti itu. Kalau mau masak ya atau mau beli ya siangnya. Itu kepikiran saya bahwa itu persiapannya harus demikian baik. Jadi ketika nanti pas Natal kita semua jangan ada gangguan atau apapun, kita menikmati kebersamaan itu. Itu harapan saya ya. Nanti kenyataannya gimana nggak tahu. Semoga terharapkan apa yang diharapkan. Betul. Oke, kalau dari Pak Juan bagaimana persiapan Natal dalam keluarga saat ini? Kalau dibilang persiapan lebih ke pribadi ya, jadi istilahnya hati yang perlu benar-benar disiapkan. Karena kalau dilihat sendiri ya, agak susah untuk merasakan, oh ini udah mau Natal loh, ini kita nggak lihat di jalan ada rame-rame pernak-pernik Natal di mall. Dulu kan suka kalau ke mall pasti banyak yang bikin pohon Natal yang besar, lampu-lampu, lagu-lagu Natal. Kita nggak ngerasain itu sekarang, makanya memang kita harus siapkan dari hati masing-masing. Oh ini udah benar-benar mau Natal, ya marilah kita sama-sama beribadah Natal di rumah masing-masing, online, dan ya kalau bisa sih bersama-sama lebih baik gitu. Itu sih. Kalau persiapan untuk kue Natal udah ada belum di rumah masing-masing? Oh saya nunggu dikirim Pak Yusuf aja itu. Belum. Jadi pasti Kue semua Natal. belum ada ya? Belum. Karena Berarti kue Natal kan disiapin gereja. Biasanya juga kan suka udah ada yang nawarin nih kue-kue kering gitu ya. Cuman sekarang udah nggak ada ya. nggak ada ya karena situasi dan kondisi. Mungkin Nggak ada gimana ya? Saya nggak lihat ada yang nawarin ya. Tapi belum tentu mau beli juga sih. Ada yang menawarin kue Natal. Jadi Karyawan saya juga tukang kue, tapi pas ditanya nggak bikin. karena memang ya dia melihat konsumennya kurang gitu. Jadi dia beli pun sudahlah. Pas waktu nanti malah nggak kejual nggak apa. Jadi mungkin situasi seperti ini kan. Ya, suasananya nggak kondusif gitu ya. Yang paling bagus memang belajar di YouTube, bikin sendiri. Enak nggak enak, jadi nggak jadi sudah. Mau berkembang mau enggak gitu. Betul. Gitu. Nah itu.
Tapi kalau nanti ada yang datang bertamu diterima nggak? Oh, diterima dong. Diterima Di luar. Walaupun saat ini situasi yang kurang kondusif. Di luar mungkin di luar diterima tapi Di luar. apa pakai masker, pakai apa gitu kan? Pakai masker Kirain- apa gitu. Karena memang harus dibatasi kunjungan segala macam dibatasi memang seperti kondisinya saat ini. ya pasti diterima kalau bertamu. Diterima, asalkan apalagi bawa kue. gitu kan. Bawa kue. Bukan tamu yang datang cari kue di rumah. Oke. Lihat bawaannya dulu. Bawa kue nggak? Kalau nggak bawa kue nggak boleh masuk. Kan tamu tuan rumah yang sediakan kuenya. Masa tamu yang sediakan. Nah, ada pesan nggak buat bukan ada pesan pesan untuk jemaat dari bapak-bapak agar bisa tetap menikmati Natal walaupun melalui online. Oke, mulai dari Pak Juan lah. Ya, kalau saya ya kita memang harus bersyukur ya masih ada ibadah online. Karena ya walaupun terbatas tapi kita masih bisa menikmati karunia dari ibadah ini. Kita bisa sama-sama beribadah kepada Tuhan. Ya masih ada kesempatan untuk melakukan itu. Itu adalah ya harus kita manfaatkan. Saya sih saran ya kita ibadah bersama tepat waktu sesuai dengan waktu gereja, biar kita sama-sama saling mendoakan, saling mendukung satu sama lain gitu. Jadi dalam satu kesatuan Gereja Baptis Pertama Kopo Permai. Dari Pak Yusuf. Ya, saran saya untuk jemaat teman-teman semua bahwa mari kita sambut Natal ini dengan lebih serius karena memang ini pertama kali kita Natal online ya. Jadi buatlah suasana di rumah itu awal-awal karena kita dulu kan suka datang ke mall, wah lagunya Natal semua, hati kita lebih nyaman tuh, gitu ya, lagunya enak-enak gitu ya. Nah, apa setel YouTube atau apalah di rumah gitu, tip dan sebagainya gitu ya. Jadi suasana itu sudah mulai kerasa di rumah itu Natal gitu ya. Dan juga kalau bisa ya bentuklah komitmen sederhana untuk anggota keluarga. Yuk kita bikin Natal ini kita akan online, mari kita lebih serius menghargai juru selamat kita walaupun kita mungkin bersama-sama juga bosan gitu kan. Lu lagi gitu kan, memang anak istri yang ketemu di situ. Ya udah kita komitmen sama-sama lah untuk supaya Natal ini betul-betul kita beribadah bersama-sama gitu loh. Komitmennya dengan cara apa? Jadi ketika misalnya Natal hari Minggu atau hari apa gitu ya online, hari itu harus bebas dari kerjaan-kerjaan, bebas dari apapun, masak dipersiapkan gitu ya. Jadi ketika Natal Tank jam 8 kita semua hadir. Jadi tidak ada yang rencana betulin genteng bocor apa segala macam, nggak ada di situ gitu loh ya. Semua komitmen sederhana gitu. Jadi kita itu mami pengen begini, papi pengen begini, anak-anak itu kan. Jadi anak menghargai tapi juga harus kasih contoh gitu. Dan juga ya kesiapan hati ya, ini kan ibadah gitu dari awal sampai akhir. Saya ingat Mazmur 100 itu kan beribadahlah pada Tuhan dengan sukacita dan juga datanglah kepadanya dengan bersorak-sorai gitu ya, menyembah Tuhan. Saya pikir itu akan terjadi dalam rumah tangga kita ketika kita mempersiapkan hati dengan baik gitu. Jadi hari haknya itu betul-betul saya sih merindukan seperti itu ya, makanya saya mungkin akan ajak Ernie, Sila, kita ngobrol tentang sikap Herodes bagaimana segala macam, kita baca di Matius gitu ya, di ayat-ayat yang mendukung seperti itu sampai Lukas. Ya memang itu pasti akan menolong kita gitu ya. Kalau kitanya sebagai kepala keluarga tuh membawa seperti itu, pasti pas ibadah online kita menikmati gitu. Karena memang nggak gampang menikmati cuman bertiga atau berempat atau berlima gitu ya, dibandingkan ketika rame-rame gitu ya, dengan lampu, dengan candlelight segala macam, pasti nggak mudah. Tetapi kalau kita persiapkan, kita berdoa, sikap hati kita ingin beribadah dengan sungguh-sungguh, menikmati gitu ya, seperti itu, pasti ya itu akan menolong supaya kita menikmati ibadah Natal gitu. Itu pesan-pesan saya yang terlalu panjang kayaknya. Enggak panjang amat kok. Dicatat kok Pak. Dicatat ya? Dicatat. Semua jemaat Yang nonton, dengar, yang nonton. Keluar ulangan. Oke, berarti dari bagaimana saran untuk jemaat-jemaat untuk tetap menikmati Natal online, yang terutama bagaimana kesiapan hati kita akan merayakan Natal kelahiran Yesus Kristus walaupun melalui online ya.
tentunya ada rasa sedih, bahkan mungkin sedih ya, nggak bisa Natal bersama, seperti tahun-tahun kemarin bisa rame-rame rayakan di gereja. Tetapi inilah satu tantangan, bahkan situasi dan kondisi yang harus kita terima di saat ini. Tetapi ingat, baik Natal online maupun offline, kita harus memaknai dengan benar bagaimana akan Natal, kelahiran Yesus Kristus di dunia ini untuk kita manusia. Dan biarlah semua apa yang kita lakukan melalui online pun kita bisa merasakan sukacita Natal bersama. Kemungkinan akan melalui Google Meet kita bisa saling melihat saudara-saudara kita. Satu lagi. Saya baru keinget ide bagus nih. Kalau kita kan ada tukar kado tuh. Iya. Sekarang tukar kado di rumah tapi bukan kado, tulisan gitu ya. Anak ke orang tua, Natal itu bagaimana, mami pengen harus gini gitu ya. Itu berarti Suami masukan istri, ya itu ide aja. Buat Nggak usah keluarga, berupa Pak. barang tapi nulis sesuatu lah, ayat firman kayak gitu. Oke. Jadi antar keluarga itu ide aja gitu. Berarti Itu bagus. kalau offline tukar kado ya sama-sama di gereja, tapi kalau online bisa kasih tulisan Ayat berupa firman. surat kecil ayat firman untuk keluarga Ya. kita masing-masing. Nah, itu satu masukan, bahkan satu saran ya. Terima kasih Pak Yusuf. Nah, biarlah kita terus memaknai akan kelahiran Yesus Kristus dan kita tetap merasakan sukacita Natal walaupun Amin. di tengah-tengah situasi dan kondisi kita terus merasakan sukacita Natal, dan selamat mempersiapkan diri kita memasuki Natal di tahun 2020 dan tahun baru 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan kita tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati Amin. kita semua. Amin. Shalom, salam church untuk kita Shalom. semua. Salam church. Terima kasih Salam, Cud. untuk Pak Yusuf, Selamat Pak malam Juan. semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Amin.